Anggap argumentasi-argumentasi YouTuber ini sebagai pemantiknya saja. Jangan sampai nanti kalian berdiskusi tidak punya hujah yang lebih keren. Kesannya hanya mengulang-ulang apa yang dibicarakan oleh seorang YouTuber ya. Ahli nasab kok hujahnya pakai hujahnya dari YouTuber, kan agak lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang di dunia ini beruntung, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat juga Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang terbaik. Kita kembali ke tempat kembali yang terbaik. Amin Allahumma amin. Saya kira semuanya pasti setuju dengan ini. Setidaknya ini adalah hal yang paling bermanfaat dari konten saya. Kita saling mendoakan. Kalau kamu mengikuti perdebatan nasab ini, mesti sering kita dengar ada orang bertanya, siapa Kiai Haji Imaduddin ini? Kok bisa-bisanya Kiai Haji Imaduddin ini menyampaikan satu narasi yang bertentangan dengan Ibnu Hajar Al-Haythami, bertentangan dengan Murtado Az-Zabidi, bertentangan dengan Imam As-Sakhawi, bertentangan dengan As-Samarqandi, bertentangan dengan ulama-ulama nasab bahkan puluhan. Kalau Anda baca dalam risalahnya para Habib itu, Habib Hanif Alatos ketika merilis ulama-ulama yang mengatakan sahih nasabnya Ba'alawi, termasuk Yusuf An-Nabhan, kita akan dibawa kepada satu gambaran bahwa seolah-olah Kiai Haji Imaduddin ini menentang banyak sekali ulama nasab. Kan begitu logikanya. Maka bagaimana kita bisa memahami ini sehingga kita memilih bersikap menolak atau menerima? Kadang-kadang kita itu menolak sesuatu atau menerima sesuatu tidak berlandaskan memahami keadaannya. Itu masalah sudah. Saya kasih tahu bahwa ketika Kiai Haji Imaduddin itu memulai tulisannya, dia bawa kitab Al-Ubaidili, Tahdhibul Ansab, bawa kitab Al-Majdi, ya, kitabnya Al-Omari, bawa kitab Al-Muntakilah At-Tolabiyah, Ibnu Toba. Dalam kitab-kitab itu, bahkan juga bawa kitab Al-Umdah, Ibnu Inabah. Dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi itu, tidak pernah ada narasi bahwa Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra bernama Ubaidillah atau Abdullah. Begitu juga tidak pernah ada narasi bahwa Ahmad Al-Muhajir punya putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Maka benar kalau kita perhatikan apa yang ditulis dalam risalah Rabi'atul Alawiyah bahwa tidak ada ulama nasab yang menolak Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Ingat, tidak ada yang menolak. Apakah berarti ada yang menerima? Juga tidak ada. Jadi bahasanya itu mereka no comment. Memang tidak menjelaskan apakah Ahmad Al-Muhajir punya putra bernama Abdullah atau tidak punya putra bernama Abdullah. Kenapa begitu? Ya, saya bertanggung jawab dengan narasi ini. Yang pertama, ketika Al-Ubaidili menyebut putra Ahmad itu, justru ketika menjelaskan tentang keturunan yang ketiga atau yang keempat. Misalnya Fulan bin Fulan, lalu bin Muhammad, lalu bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi tidak dalam rangka menjelaskan siapa saja putra Ahmad. Cuma menyebutkan bahwa ada salah satu putra Ahmad bernama Muhammad. Itu pun ketika mau menjelaskan turunan yang keempat sebagai jalur nasabnya ada Muhammad. Ya toh, nasabnya mau nyambung ke Ahmad mesti disebut anaknya Ahmad siapa? Muhammad. Ketika hanya menyebut Muhammad, tidak bisa kita anggap ini berarti menolak Abdullah atau Ubaidillah. Apalagi kita mau sebut ini berarti menerima. No comment namanya. Dalam kaidah itu, la yunsabu ilas sakiti qaulun. Kalau orang tidak berbicara, tidak boleh dianggap dia berpendapat. Maka tidak boleh dianggap Al-Ubaidili itu menolak Abdullah, apalagi dianggap mengisbat atau ada nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Dan ini sama. Al-Ubaidili, Al-Umari, bahkan Ibnu Inabah itu oleh As-Samarqandi dikatakan bahwa wasa kata an ghairihi. Ibnu Inabah sama hanya menyebut satu bernama Muhammad dan diam. Diam itu tidak berpendapat tentang putra yang lain. Kalau tidak berpendapat, berarti jangan dianggap sebagai yang mengisbat Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Jangan juga dianggap sebagai pihak yang menolak. Lalu muncul kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Ar-Razi. Di mana di situ sudah berbeda cara penyebutannya. Bukan lagi menyebut jalur dari keturunan Ahmad, lalu ada nama Muhammad, bukan. Tapi sudah spesifik menyebut Ahmad itu fa'akibuhu min salah satibanin. Ahmad ini keturunannya dari 3 jalur putranya. Baru disebut di situ Muhammad, kemudian Ali, kemudian Husain.
Muhammad ada di Roy, Ar-Razi adanya di Roy. Walaupun mungkin terpaut waktunya, jarak hidupnya, tetapi kan sangat mungkin mengetahui dari turunannya Muhammad itu. Dari mungkin anaknya, mungkin cucunya, siapa kakek kamu? Muhammad. Muhammad punya saudara siapa saja? Oh, ada 3. Saudaranya 2, satunya Husain, satunya Ali. Ketika sudah muncul 3 nama ini, maka sudah berbeda dengan kitab Al-Ubaidili yang memang tidak bicara spesifik berapa anaknya Ahmad. Berbeda dengan kitabnya Al-Muntakillah atau Labiyah, Al-Umari, Ibnu Toba berbeda dengan kitabnya Al-Majdi. Nah, tetapi kenapa ulama setelah Ar-Razi ini kok masih ada yang tiba-tiba menyebut Abdullah itu putra Ahmad? Misalnya Al-Janadi dalam kitabnya Tarikhul Muluk ya, atau As-Suluk fi Tarikhil Ulama wal Muluk. Bahkan kenapa Habib Ali Abu Bakar Asyakron menginterpretasikan Ubaidillah itu adalah Abdullah sebagaimana disebut oleh Al-Janadi? Kalau jawaban saya sederhana. Karena memang mereka itu tidak tahu kepada kitabnya Ar-Razi. Artinya, selama mereka menyusun nasab, selama mereka membangun tulisannya, belum ada suntikan informasi berupa kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi informasi yang diterima itu masih tentang bahwa Ahmad punya putra bernama Muhammad. Tidak bicara siapa saja putra Ahmad. Sehingga ketika mungkin ada cerita, ada dari gurunya, dari lisan ke lisan, ini putranya Ahmad, ya tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena dalam kitab pun memang tidak dibatasi putra Ahmad siapa saja. Atas basis husnudzon, ya sudah benar. Mungkin saja begitu. Beda kalau sebelumnya, misalnya kitab Ar-Razi itu sudah ditemukan di awal, sudah ada di situ bingkainya putranya adalah 3, maka ketika muncul nama lagi kan sejak awal akan mesti dipertanyakan, kok beda dengan Ar-Razi? Ar-Razi kan lebih mendekati, kan begitu. Sayangnya kitabnya Ar-Razi itu nggak muncul. Munculnya di abad ke-15 tahun 1418, di mana ulama-ulama yang 60 itu, yang mengatakan sah nasabah Alawi itu, yang mengatakan Abdullah itu putra Ahmad, tidak membaca kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya Ar-Razi. Sehingga dulu tidak pernah ada wacana membatalkan nasabah Alawi. Baru setelah muncul kitab Ar-Razi ini, ada Nakib Mesir, Syarif Audah, membawa kitab Ar-Razi, menyebut tidak ada nama putra Ahmad, yaitu berupa Abdullah. Begitu juga yang nakib yang lain. Maka Kiai Haji Imaduddin mengangkat tema ini. Jadi di situ ya, Ibnu Hajar Al-Haythami As-Sakhawi, ya memang tidak membaca kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa tidak membaca? Mereka hidupnya di abad ke-9, abad ke-10. Kitabnya ditemukan abad ke-15. Bahkan Syamsud Dohiro, karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu, yang menjadi rujukannya Rabithah Alawiyah, itu juga ditulis oleh ulama yang hidupnya di abad ke-13. Lahir tahun 1200-an, wafat tahun 1300-an. Bahkan Az-Zarikli, juga Ibnu Khalikan, itu semuanya di bawah abad ke-15. Artinya kitab ini belum ditemukan oleh mereka. Sehingga ketika mereka mengisbat nasabah Alawi, lalu dipermasalahkan oleh orang berikutnya, tidak bisa kita serta-merta mengatakan orang ini kok menentang. Kenapa tidak bisa begitu? Karena yang menentang ini punya dasar yang mereka tidak punya, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana mereka belum pernah baca kitab itu. Dan polanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Ubaidili polanya hanya menyebut satu, tapi tidak menafikan yang lain, karena tidak menjelaskan berapa putra Ahmad. Begitu juga yang lain. Nah, Ar-Razi ini menyebut 3. Kalau diinterpretasikan 3 itu adalah cuma 3, oh berarti yang lain ditolak. Maka muncullah bahasa ibtol nasab. Kenapa? Karena bermasalah dalam penyebutan nama. Dan itu berlaku dalam banyak sekali sadah. Raja Maroko, Sadah Al-Qatadah, mesti masalahnya di situ adalah ini tidak punya keturunan kok kamu cantolkan, kan begitu. Atau ini cuma punya anak 4, punya kamu itu siapa nama sambungannya? Kira-kira begitu ya, sudah sering saya bahas ini. Ini cuma biar kita memahami. Saya berharap dengan konten saya seperti ini, saya buka celah-celah di mana kekuatan argumentasinya. Nanti kalau ada yang mau diskusi yang serius, itu nanti hujahnya lebih tajam. Anggap argumentasi-argumentasi YouTuber ini sebagai pemantiknya saja. Jangan sampai nanti kalian berdiskusi tidak punya hujah yang lebih keren. Kesannya hanya mengulang-ulang apa yang dibicarakan oleh seorang YouTuber ya. Ahli nasab kok hujahnya pakai hujahnya dari YouTuber, kan agak lucu ya. Jadi begitu. Dan ini akan memperkaya khazanah keilmuan, tertantang itu. Sudah sejauh mana Anda menalar hujahnya, kok ini dipatahkannya begini, ini kan menjadi menarik. Sudah bagus kita buka semuanya kan ya.
Ya kalau saya kan hanya bicara saja, bukan ulama nasab ya. Cuma silahkan Anda bantah kalau memang tidak percaya atau tidak setuju ya. Saya juga tidak punya kepentingan ya. Saya tidak bersambung dengan nasab-nasab mereka, sah tidak sah ya. Kalau saya sih kalau sholat tidak sah, sholat lagi kan selesai. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.